Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa tersenyum ya dan saksikan sampai akhir kawan. Pada chapter ini diceritakan suku Qin yang menangkap suku Hua benar-benar mengikat mereka dan membawanya ke suatu tempat. Kepala suku Bunga pun hanya menenangkan anak-anak yang sangat khawatir. Dan akhirnya mereka pun tiba di tempat yang dituju. Ternyata mereka tiba di tempat penumbalan. Ya, suku Qin ingin menumbalkan mereka untuk para iblis. Terlihat di tempat itu sangat banyak kerangkeng untuk mengurung para suku Hua agar tidak bisa kabur dari penumbalan itu. Saat sang kepala suku Bunga tahu, dia pun berkata kepada suku Qin kalau memang dia ingin menumbalkan suku Hua, sebaiknya lepaskan anak-anak dan tumbalkan saja dirinya seorang. Namun sangat disayangkan kepala suku Qin tidak setuju, karena dia menganggap semakin banyak pengorbanan maka akan semakin baik. Dan akhirnya cerita pun dibawa ke sisi Sun Wukong yang bertarung dengan Kera Akariji. Di sana terlihat pertarungan sengit antara keduanya dan terlihat Kera Akariji memukuli Sun Wukong dengan sangat serius. Tapi sayangnya Sun Wukong menganggap pukulannya terlalu lambat. Mendengar itu pun akhirnya Kera Akariji memukulinya dengan semakin banyak lagi. Tapi sayangnya Wukong pun balik menyerangnya dengan tendangan mautnya. Sun Wukong pun tidak hanya menendang Kera Akariji sekali, tetapi dia berulang-ulang kali menendangnya. Sampai-sampai Kera Akariji kewalahan. Dan akhirnya dia pun memukul Sun Wukong dengan tinju jerujinya. Jeruji itu tampak ingin melukai tubuh Sun Wukong, tapi sayangnya Sun Wukong tidak terluka, tapi dia juga belum bisa meloloskan diri. Dan pada akhirnya Kera Akariji pun memukul wajah dari Sun Wukong dan memukuli badannya. Sun Wukong pun tidak tinggal diam, dia pun menantang mereka saling baku hantam saja kawan. Dan akhirnya baku hantam pun tidak bisa dihindarkan lagi. Kera Akariji terus dipukuli oleh kera yang baru lahir. Ya, cemen dia. Dan terakhir mereka sama-sama memukul dengan sangat keras. Sampai-sampai timbul cahaya dari dampak pukulan mereka. Dan mereka pun terpental dan bergelantungan di dahan pohon. Sedangkan kera-kera yang lain yang menyaksikan itu benar-benar tidak menyangka kekuatan dari Sun Wukong. Monyet batu itu sebenarnya baru lahir, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa walaupun dia belum pernah belajar. Sedangkan di sisi Sun Wukong sendiri, dia pun ingin berkata dua hal kepada Kera Akariji. Yang pertama, sangat menyenangkan bertarung dengan dirinya. Tapi Kera Akariji memotongnya dan dia berkata, sebenarnya ini bukan kekuatannya yang sepenuhnya. Mendengar itu pun, Wukong terpancing dan sangat senang. Dia pun menantang Kera Akariji untuk melepaskan seluruh kekuatannya dan dia menyampaikan keinginannya yang kedua. Dia berkata dia tidak akan kalah melawan siapapun karena dia raja terkuat di jalur iblis. Wukong pun mengatakan itu dengan aura membunuh yang sangat menakutkan. Sehingga kelelawar yang ada di jalur iblis mengatakan akan ada kekacauan lagi. Sedangkan para kawanan Kera Putih menyemangati rajanya Sun Wukong untuk mengalahkan Kera Akariji. Akhirnya, Kera Akariji pun kesal dan tidak tahan lagi. Dia pun bersiap untuk menyerang Sun Wukong dan mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Tapi sayangnya ketika dia siap bertarung, tiba-tiba datanglah kodok buduk yang mengagetkan Kera Akariji. Ternyata kodok itu adalah jelmaan dari iblis alis kuning. Ya, si iblis Buddha. Dia memerintahkan Kera Akariji untuk mundur sementara waktu. Lagi pula, Sun Wukong tidak akan bisa melarikan diri dari jalur iblis menurutnya. Masih ada waktu lain untuk mengalahkannya.
Kera Akariji yang mendengar perintah itu pun mau tidak mau akhirnya menghentikan pertarungan itu. Dia mengatakan hari ini adalah hari keberuntungan dari Sun Wukong. Karena walaupun Sun Wukong mengerahkan seluruh kekuatannya, itu akan sia-sia. Wukong tidak akan bisa mengalahkan Kera Akariji. Lagi pula, suku manusia di bawah gunung telah dia habisi. Tidak ada lagi iblis yang dibiarkan oleh manusia. Lalu Kera Akariji pun memerintahkan para kawanannya untuk mundur. Sebelum dia pergi, Wukong pun ingin menanyakan satu hal lagi. Dan dia bertanya, apakah dia yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di bawah kaki gunung. Dan Kera Akariji pun berkata dengan melotot dan melet. Dia berkata dia tidak tahu siapa yang melakukan itu. Tetapi asal Wukong tahu, manusia bisa melakukan apa saja untuk menyenangkan para iblis. Jika Wukong ingin menjadi raja terkuat, datanglah ke markas Akariji. Itu pun jika Sun Wukong berani. Sun Wukong yang mendengar tantangan itu pun akhirnya kesal dan berkata dia akan datang. Akhirnya Akariji pun pergi dari tempat itu. Setelah kepergian Kera Akariji, akhirnya pertarungan itu pun selesai. Para kawanan Kera Putih sangatlah senang dengan kemenangan itu. Tapi sayangnya, ketika mereka bersama-sama ke bawah kaki gunung ke tempat suku sang nenek penyihir, suku itu telah dihancurkan. Rumah-rumah hancur dan porak-poranda. Bahkan banyak orang-orang yang tergeletak. Salah satu orang yang tergeletak itu berkata, ini adalah ulah dari suku Qin. Suku Qin membawa semua penduduk untuk ditumbalkan. Sun Wukong yang mendengar itu pun dia bertanya pengorbanan itu untuk siapa. Dan Xiao Lu pun berkata, Kera Hitam. Ya, pengorbanan itu ditujukan kepada Kera Akariji dan saudaranya. Mereka berdua sangat terkenal di jalur iblis. Mereka muncul beberapa tahun yang lalu, tapi tiba-tiba menjadi kelompok monyet yang paling kuat. Kedua bersaudara itu telah menguasai lebih dari setengah pegunungan Kera terbang. Jadi, kelompok monyet sangat takut kepada mereka. Mereka disebut monyet kanibal karena aliansi terkuat di jalur iblis. Walaupun mereka kuat, tetapi ada kekuatan besar di balik mereka. Akhirnya Sun Wukong pun semakin tertarik dengan itu. Dia pun berkata di depan para kawanannya, semua jangan takut pada mereka, karena semakin takut, maka semakin mereka tinggal menunggu giliran untuk mati. Jadi para kawanan Kera Putih haruslah melawannya. Akhirnya Xiao Lu pun bertanya apa rencana dari Sun Wukong. Sun Wukong pun berkata, seperti yang Xiao Lu jelaskan tadi, monyet-monyet yang takut pada Kera Akariji harus direkrut untuk beraliansi dengan mereka. Akhirnya, para kawanan Kera Putih pun pergi mencari monyet-monyet itu. Setelah 1 tahun berlalu, akhirnya hari penumbalan pun tiba. Suku Hua semuanya digantung di pohon besar yang kering. Dan kepala suku Qin memanggil dewa iblis mereka. Tidak lama dia berusaha untuk memanggilnya dan semua penduduk Hua pun ketakutan. Akhirnya kawanan Kera Hitam pun datang kepada mereka. Kawanan Kera Hitam itu pun dipimpin oleh satu raja, yaitu Kera berambut emas. Kera emas itu pun berkata, suku Qin telah mendedikasikan daging dan darah yang berharga untuk kelompok monyetnya. Mereka semua sangat bahagia kali ini. Tapi dia agak bingung. Bagaimana rasanya memberikan tumbal sesama jenis mereka dan kenapa para suku Qin tega melakukan itu. Namun sayangnya, cerita di chapter ini pun harus berakhir kawan, dan dilanjut ke chapter selanjutnya. Temukan jawabannya ya, dan sampai jumpa.